Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini beneran di cuma segini orangnya. Yang mana? Mana yang lain? Latihan ya? Ya. Latihan apa? Bisa jadi boleh jadi. Oh, latihan ya ikut? Gak mungkin nih. Jadi cuma ada berapa ini? Waalaikumsalam ya, silakan masuk. Waalaikumsalam, masuk nak? Ya masuk. Terus banyak masuk. Untuk isi tempat yang kosong. Masuk aja. Ini habis latihan ya tadi ya? Ya, silakan. Ya, oke. Gak apa-apa, 12 orang ada yang gak hadir hari ini. Selain yang latihan, berapa orang hadir? 5. Ini banyak orang. 2 atau 5? 5. Ya dah. Apa jihad? Kita belajar apa hari ini? Lagi suka gitu ya, belajar coding. Oke, sebelum kita mulai, Bunda ini semuanya tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Kita coba fokus ya, fokus ke nafas kita. Coba tutup mata semuanya. Tidak awal kita. Sedikit kembali kita. Ya, tutup mata. Tarik nafas yang dalam lewat hidung. Terus tahan. Hembuskan. Ulangi. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Ulangi lagi. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan. Sekarang buka matanya. Coba genggam tangannya kuat, letak seperti ini. Letakkan semua masalah kalian di tangan kalian. Terus remas masalahnya, diremas sampai kayak ini apa, potongan kertas paling kecil. Sudah? Putar-putar, buang. Oke. Nah, sekarang berdiri. Semuanya berdiri. Oke, sebelum kita bermain-main, ya kan kita hari ini mau main-main. Bunda mau ajak kalian main dulu. Nah, kalian tahu nggak ya? Ikuti gerakan yang ada saya. Nah, kalian cocok ya. Lebih semangat. Oke, kulit, tarik. Tarik. Oke, sedikit. Oh ini, tunjuk.
nggak bingung ngelakuin sesuatu tanpa urutan? Pernah? Terus gimana tuh? Apa kalian coba? Silakan. Apa silakan? Misalnya silakan. Saya anggap disuruh sesuatu gitu kan, tapi karena nggak tahu urutannya, bingung nggak? Mau disuruh ambil ini malah ambil nasi, karena nggak tahu urutannya gitu ya. Pernah ya? Pernah ngerasa bingung? Dan dari itu, hari itu kita mau belajar mengenai algoritma. Nah, algoritma itu salah satu materi coding. Jadi supaya apa? Supaya kita tuh terbiasa membuat urutan atau langkah-langkah sesuatu. Supaya apa? Supaya kita tidak bingung kalau kita mau mengerjakan sesuatu. Nah, kita mau main ini programmer dan kelompok. Nah, nanti kan kita ada di kelompok nih. Nah, kita lagi gak bagus dia. Ini ada teman itu yang udah siapkan. Nanti kita mau main di lantai ini aja. Jadi kita tempel. Nah, ada yang berperan sebagai robot dan ada yang berperan sebagai programmernya. Tapi kita nggak pakai ini ya, nggak pakai komputer. Karena kan nggak ada komputernya ya. Karena nggak komputer kan, bawa laptop. Nah, jadi kita pakai kertas aja nanti. Nah ini. Jadi nanti ada siapa nanti dipilih siapa yang jadi robotnya, siapa yang jadi programmernya. Tapi satu orang robot dan 2 orang programmer. Nah, dipilih. Terus kita ini kan ada berapa kelompok? Nanti ada 4 ya, 4 kali kita praktekkan. Nah ini harta karunnya. Nanti robotnya itu akan diminta untuk ambil harta karun. Tapi robot kan nggak bisa bergerak sendiri, harus ada yang programnya, ya kan? Nanti 2 orang sebagai programmernya, terus 1 orang jadi robotnya. Robotnya akan ambil ini, kita letakkan ini di lantai. Nah ini ada penunjuk arahnya. Ini ada arrow atau panah. Nah ini ada kanan depan, kanan kiri. Kita taruh di lantai. Robotnya berdiri, cari arah, cari makanan. Programmernya nanti yang arahin. Ya kan? Udah kan? Udah. Nah, bantulah Bunda untuk membuat ini dan tidak ada apa namanya urutannya. Silakan kita komunitas semuanya biar kita cepat selesai. Mau silakan? Gimana? Terserah caranya mau gimana. Pokoknya intinya kita tidak punya makanan. Nah, makanannya di mana? Di sini. Atau makanannya di sana? Di situ. Pastikan dia masuk ke makanan dalam jauh. Yang itu makanannya nggak nyampe. Nah, makanannya nggak nyampe. Makanannya itu dijajar ada di 3. Maju sedikit bisa makanannya, maju sedikit. Lurus aja nih. Makanannya lurus. Ya, bisa. Arahnya di sana. Kan ini ada kotak-kotakan, ada pola dan lain-lain. Nah, misalnya kayak gini mulai dari udah punya ini, minta ada tombol startnya. Nah, nih mulai start misalnya di sini. Nah, robotnya mulai di sini. Terus
belok kanan di sana tangannya. Maju lagi ke sana, kanannya dibalik lagi. Dah, susul jalannya. Tiga robot itu. Apa? Tiga robot. Satu kelompok. Cuma dia ambil tiga kali. Ini dari dua kali. Takarunnya kan nggak harus berjajar juga, misalnya dengan ini satu boleh, di ujung sana satu boleh juga. Maksudnya tapi ini di Dah, oke, sip. macam mana sini kan? Berarti makanannya satu di sana. Itu kan searah. Mana itu? Nah, oke, sekarang silakan kelompok pertama dulu, ayo kelompoknya siapa? Kami Ya. dua kak. Silakan programmernya 2 orang dan robotnya 1 orang. Programmernya masih instruksi ya, robotnya dia belajar, robotnya hanya melangkah sesuai dengan instruksi. Kalau disuruh maju 3 langkah berarti maju 3 langkah. Kalau disuruh maju 2 langkah berarti 2 langkah. Ya. Gimana tadi? Kayak gini. Oke, mulai. Dia udah pas. Mulai ini robotnya siapa? Jihan. Programnya Iza sama Zira. Ya, silakan mulai Iza dan Zira kasih instruksi ke Jihan, ke robot. Saya tahu waktu habis. Ya, ya. Ini robot kalau pada instruksi Maju satu langkah. Maju satu langkah. Kanan. Maju 2 langkah. ya kasih instruksi ya, programmer. Terserah programmernya. Kanan, maju belakang, ke kiri, maju 3 langkah. Ambil coba sekali lagi. Kanan kiri, maju 1 langkah, ambil tekan turun, ambil 1 langkah dikit. Nah, ada. Maju 3 langkah. Boleh cuma di dalam. Nah, selesai. Nah, tepuk tangan untuk kelompok. Mulai lagi. Sekarang lagi antara lain. Ya, lanjut kelompok 2 lagi. 2. Ya, gerak kedua. Langsung. Arahkan programnya, arahkan robotnya. Pakai ini lah yang kita usahakan.
Oke, selesai ya. Sekarang kelompok 4. Sekarang kita belajar kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, kita silakan lagi. Kita belajar sama ibunya. Ya, ini kelompok 4. Gambarnya boleh di sebelah sini sama sini. Di depan. Nah, robotnya di sini banyak. Oh, nggak bisa kita beda ya, karena kotaknya kecil. Jadi robot kita ini dulu. Ya. Belum. Sabar lah. Ya, semangat. Mulai. Bagaimana? Belum. Makan kiri. Tiga. Dua sih. Oh iya dua. Ada kiri. Ada yang lain yang programnya salah, nanti robotnya salah. Ada kanan. Maju dua langkah. Ini. Ada kanan. Ada kanan. Kita harus jalan. Masih ada program lain yang boleh ikut. Oh iya, maju satu langkah. Ini. Ada kanan. Maju satu langkah. Ada kiri. Maju 3 langkah. Ambil. Ada kiri. Maju 1 langkah. Ambil. Maju 1 langkah. Ada kiri. Maju 3 langkah. Lagu terakhir. Ini dong. Berarti belok kanan, maju 1 langkah, belok kiri, maju 3 langkah, kanan sekarang, belok kiri, maju 1 langkah, kanan sekarang, maju 1 langkah. Maju 1 langkah. Belok kiri, maju 3 langkah. Boleh di jamuran. Gimana permainan pertama seperti itu? Nah, kalau yang tadi itu ya, apa yang terjadi kalau seandainya programmernya salah kasih sisi? Tidak dapat. Tidak dapat. Nah, kalau programnya ya.
Ya, jadi salah arah ya, robotnya bisa salah arah. Atau kalau yang robot beneran bisa apa tadi? Kerusakan ya, bisa rusak kalau instruksinya tidak jelas. Oke. Nah sekarang Bunda ingin kalian membuat ini di apa namanya kelompok kalian. Nanti setelah kelompok satu orang bekerja berkelompok. Ini satu orang satu kertas. Yang kita butuh ini. Nanti di sini. Begitu ya. Jadi untuk menggerakkan kelompok tadi, apa yang dibutuhkan? Untuk menggerakkan kelompok tadi dengan tujuannya agar tujuannya tercapai dengan benar, apa yang dibutuhkan? Programnya ada di mana? Harus yang gimana? Harus jelas. Betul sekali. Nah sekarang permainan yang selanjutnya adalah bersama teman kelompoknya silakan kerjakan misi penting. Nah, oh my god, susah sekali jalannya. Silakan dikerjakan kelompoknya berapa waktunya? Kita sepakati berapa menit? 30 menit. Berapa menit? Itu tadi di kertas tadi. 10 menit. Selama di kertas yang sudah tadi di bagian yang putihnya yang di bagian kosongnya bagaimana cara membuat teh manis? Nama tulisan stepnya waktunya 5 menit ya. Namanya saja diskusi kelompok ya. Nanti kalau hanya satu nilainya sudah bagi 3. Jangan diskusikan. Oke, waktunya masih ada 4 menit lagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan pendapat kami hasil. Pertama, rebus air panas sampai mendidih. Cara membuat teh manis. Pertama, rebus air panas sampai mendidih. Kedua, masukkan teh secukupnya.
Ketiga, pindahkan ke teko. Keempat, masukkan gula secukupnya. 5, aduk sampai merata. 6, dan teh manis siap dinikmati. Tepuk tangan. Lanjut, kelompok selanjutnya. Waalaikumsalam. Ya, baik. Silakan. Kelompok yang sudah saya boleh presentasi. Bagaimana cara membuat teh manis? Ya, kelompoknya aja presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan cara pembuatan teh manis. Pertama, merebus air panas. Kedua, tuangkan gula secukupnya. Ketiga, masukkan teh. Keempat, taruh setelah air mendidih. Tuangkan air ke gelas, lalu diaduk dan jadilah teh manis yang siap diminum. Oke, gulanya dituang kemana? Lupa ya buat tulisan gelasnya lupa disebutkan tadi ya. Jadi apa? Gulanya dituang aja tapi nggak tahu dituang kemana. Gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan cara membuat teh manis, yaitu 1. Siapkan wadah atau gelas. 2. Masukkan gula secukupnya. 3. Memasukkan teh. 4. Meletakkan sendok ke dalam gelas atau wadah. 5. Memasak air putih hangat. 6. Dan memasukkan air yang sudah masak ke dalam gelas. 7. Langkah terakhir mengaduk teh gula campur rata. 8. Dan teh siap diminum. Sudah, oke. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, next, terakhir. Pertama ya, kita lebih step. Dan tahu semua ya, step-stepnya ya. Ya, next, terakhir. Kelompok terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang cara membuat teh manis. 1. Memasak air hingga mendidih. 2. Ambil gelas dan mengambil sendok. 3. Tuangkan gula secukupnya ke dalam gelas. 4. Mengambil teh dan menaruh teh ke dalam gelas. 5. Tuangkan air panas ke dalam gelas. 6. Mengaduknya hingga merata. 7. Dan teh manis siap diminum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang gula boleh ditaruh lagi. Oh ya, kita bikin dulu tadi ya, yang kita membuat apa tadi? Manis. Jadi ada yang kelupaan menuliskan gelasnya ya, meluangkan terus tapi gimana? Ada yang kelupaan merebus airnya berapa menit ya, 3 menit, berapa menit. Ya. Kemudian tapi secara garis besar semuanya sudah tahu ya, urutan-urutan membuat teh manis. Kalau soalnya udah bagaimana cara step-step memakai skincare apa? Dah. Oke, sekarang sudah selesai ibu. Nah, sudah lagi main lagi ya. Silakan ibu guys. Kita mau SBQ lagi. Nah, biar nggak bosan kita sebelum main ke selanjutnya kita mau SBQ dulu. Silakan ikuti ya. Silakan SBQ-nya. Ini ada ibu guru ini.
Ya. Ini tadi sudah ya. Nah sekarang ini Bunda punya step atau cara membuat When instan. you're busy or you have a great idea, you just want to get things down on paper. Grammarly is always catching things that you need. Terus ini dia. Kita buat step itu kayak gini. Berbaca nggak? Berbaca ya. Nah yang pertama ambil kunci. Habis itu Bunda isi air. Terus Bunda sajikan mie. Nah, kira-kira step yang Bunda buat ini sudah muncul atau belum? Belum. Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Sudah atau belum? Belum. Nah, yang belum kenapa belum? Belum dimasak. Belum dimasak. Belum lagi. Minyak belum masuk. Apa lagi? Bumbunya belum masuk. Piring ada. Endok tidak ada. Lalu sajikan ini. Nah, ini kalau istilahnya dalam algoritma itu, dalam politik itu ada kesalahan. Pernah dengar bukan? Apa itu? Komentif itu biasanya apa? Virus gitu ya. Nah berarti kalian sudah paham ya. Nah urutan-urutan tadi itu yang kita pelajari itu untuk merangsang atau mengajari otak kita supaya tersistematis, supaya berurutan, supaya semua segala sesuatu itu menjadi teratur kayak gitu. Oke, sekarang kita mau nanya, apa yang paling seru dari belajar hari ini? Udah mau dari paling belakang? Yuk, Amira. Apa yang paling seru Mir hari ini? Ya, yang paling kecil sama kita. Dulu. Apa yang paling seru? Beda-beda jawabannya, masing-masing orang beda jawabannya. Ya. Bermain yang mana? Ya. Bermain kata-kata. Bermain kata-kata. Oke, nice. Terus sebelumnya apa yang seru hari ini? Apa? Ice cream. Ya, lanjut. Apa yang paling seru hari ini? Mengatur urutan step masak. Membuat teh manis. Oke, itu paling seru ya. Lanjut.
Maulida, apa yang paling seru dari pelajaran kali ini Maulida? speaking, SPT, yang mana Maulida? Sudah dulu, next. Apa nak yang paling seru hari ini nak? SPT, lanjut lagi. Apa? Oh, yang pertama tadi ya, yang apa? Sekarang pertanyaan kedua, apa manfaat berpikir runtut? Berpikir runtut itu apa? Berpikir runtut itu berpikir terurut gitu. Oke, kita tadi belajar tentang mengurutkan buat yang manis, pakai skincare, urut tadi ya. Kita berpikir runtut namanya. Habis ini buka mie-nya, dibuka mie, rebus airnya, habis rebus airnya, taruh mie-nya di mangkok. Sudah itu dalam ini buka dulu bumbunya, itu namanya berpikir runtut. Nah coba kalian bayangkan kalau kalian mau membuat kopi, tapi kalian tidak berpikir runtut, maksudnya itu tidak terurut. Jadi kalian pertama kalian cuci gelas, habis cuci gelas kalian cuci piring. Habis cuci piring kalian ambil teko. Sudah itu kalian tuang air putih. Habis itu kalian baru tambahkan lagi, ambil lagi air. Habis itu kalian taruh di atas kompor. Nah, habis itu kalian tunggu dulu, tapi belum dinyalakan kompornya. Kalian ambil HP dulu main. Nah, kira-kira untuk menyediakan satu gelas teh manis butuh berapa lama waktunya kalau kayak gitu? Harusnya berapa idealnya? Buat dari gelas tuh buat segelas teh itu butuh waktu berapa kira-kira? 2 menit ya, 2 sampai 5 menit lah gitu ya. Tapi kalau kalian tidak terurut, kalian tinggal dulu tidur, kalian tinggal dulu berumah tangga, baru kalian nyalakan kompornya, misalnya kayak gitu. Kira-kira butuh berapa lama untuk menyiapkan satu gelas teh itu? Lebih dari 10 jam ya, karena ditinggal dulu main ya kan, tinggal dulu kerjain PR, padahal udah taruh di atas kompor, tapi gak dinyalakan kompornya lagi. Nah itu yang namanya berpikir runtut. Jadi bisa menghemat waktu juga ya kan. Kok udah sebentar mulai. Nah apa manfaatnya Iza? Berpikir runtut itu apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Lebih apa? Menghemat waktu ya, nah boleh. Apa lagi? Yang lain juga. Ya, betul ya. Manfaatnya melakukan sesuatu secara terurut apa maksudnya? Karena apa? Manfaatnya selain menghemat waktu apa lagi? Iya, betul. Bisa buat kerja tuh lebih cepat, gitu ya. Nah, itu manfaatnya berpikir untuk dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian temukan lagi manfaat yang lain ya. Besok kasih tahu juga manfaatnya, oke? Ya. Oke, itu saja yang hari ini yang sudah dijelaskan. Nah, sekarang untuk tugas pribadinya, silakan kalian buat satu buah kegiatan yang menggambarkan cara berpikir runtut tadi.
Sambil ini ya kita hidupkan mesin. Yang ini tugas pribadi, jadi tidak usah diskusi ya. Jadi pandangan satu. Nanti dikumpulkan ya, ya. Iya, mata pelajaran belajar sendiri. Itu nggak dimasukin ke dalam kelas gitu, satu minggu. Masukin. Saya itu kan demam kan 1 minggu itu, jadi nggak bisa ambil 1 minggu, nggak bisa jadi dulu. Baru hari ini itu sebenarnya saya masih belajar, karena masih besok sambil tak ambil video ini. Makanya saya iya. Di besok kami pertemuan di SMK 1. Jadi kan masih di dalam latihan. Iya, masuk ke peririsan dia. Pasti Inggris ya. Pokoknya saya tuh belajar dulu, memang benar-benar dari nol kan. Nggak tahu kalau tadi kita berapa mata kuliah, berapa SKS yang belajar ini? Dia sampai kayak ininya dan teknik ya, tekniknya buat sistem dia jadi program gitu ya.
Kalau sistem informasi kan enggak, cuma dikit dia kayaknya. Oh iya, kalau sistem informasi kan dia langsung ke seluruh dia ada dalam sistemnya. Kalau teknik dia lebih ke ini ya memang ya. Jadi kita pakai komputer ini di awal harus dapat dari informasi instruksi berarti mengatur algoritma koordinatnya Kalau anak-anak belum nanti mungkin di tahun depan baru sketch gitu. Tapi kalau yang sudah yang SMA baru pakai Python gitu. Udah belajar Python yang SMA yang nggak ada. Kalau SMP itu nggak baru batas ini loh. Baru ini itu berpikir komputasional itu lah. itu harusnya pelajaran SD informatika SD itu sudah tinggi itu komputerisasi itu udah masuk itu harusnya kita dulu saya ngajar di Manado tapi nggak seharusnya sekali komputer itu nggak tahu itu tidak bilang di Ustaz itu tidak bisa bilang mengajarkan anak-anak langsung ke materi Ustaz jadi gimana nih sih siapa dari mau ya cari kita Kalau masuk ke ini, tapi memang alamatnya di enggak. tapi kemarin kan YouTube-nya baru kok Udah dikompasan aja juga. Dia kan beda ya coding dengan kita. Kalau yang biasa kan dia paling Microsoft Word, Excel gitu lah, Office lah gitu. Mungkin kalau yang Planter biasanya nggak jadi Canva, bukannya. Nah jadi kita di Amerika tuh kalian codingnya benar-benar apa ini? Yang benar-benar apa? mengajarkan anak-anak untuk coding ini ya kalau nggak belajar lagi di luar kelas dan dengan ekonomi oh iya nih sih udah kadang nggak lama juga ini Kemarin kami dilakukannya di Tokyo. Tapi kayaknya kalau untuk anak-anak apalagi dengan jaringan ini paling nggak bisa tuh internet base tuh nggak jalan. Jadi paling kita unplug, paling banter unplug kayak tadi atau sekali plug bisa lagi dari kelompok karena nggak ada ketersediaan sumber daya karena komputernya nggak ada. Adanya itu ada komputernya terus ini komputernya tidak punya kemenangan sudah mulai kalau dengan komputer ini paling bisanya viral mengajarkannya cuma sebatas untuk masalah ini kan dia itu ada ragu
semua bisa masukin ke sana. Kasih pakai. Itu udah berapa menit dulu? 21 menit 22, 8 menit lagi. Ya sudah boleh dikumpulkan. Oke, ini sudah dikumpulkan semua ya. Nah, ini artinya kalian sudah gimana tadi caranya? Kalau menjaga lancar ya? Alhamdulillah lancar dulu ya. Nah, ini dengan tugasnya kalian di sini artinya kalian sudah bisa menulis algoritma sederhana. Kan ini ada step 1 cuci uangnya, step 2 kupas kulitnya, cara membuat jus kupas yang sehat dan manis. Terus masukkan ke dalam blender, masukkan gula. Tapi kalau mau sehat jangan pakai gula ya, pakai madu. Lanjut masukkan creamer dan air. Masukkan gelas. Oh, air 1 gelas. Dan masukkan blender. Nah ya, bisa tadi ya. Cara pembuatan masuk lagi. Tekor lagi, masukkan dan keluar dengan air, setting air. Oke. Udah cek nih referennya, ada yang buat apa lagi? Cara menulis di buku, cara melupakan mantan. Siapa yang cara melupakan mantan? Siapa namanya? Gimana cara melupakan mantan? Ambil botolnya bakar, punya gelas. Siapa namanya? Nggak ada udah baca yang sesungguhnya kok. Nggak ada ini cara memasak nasi urut ya. Cara lain. Tips agar si dia memperhatikan. Nah, ini punya Maulida kan. Kamu siapa kelas Maulida? Nah, kok aku buat step-step itu? Cara ini ayam. Nah, cara membuat milk tea. Ada 15 step membuat milk tea. Nanti yang mau milk tea-nya baru kita ke Aisyah ya. Dia udah tahu ya, mantap 15 step membuat. Nah, berarti Aisyah sudah berhasil ya menulis algoritma sederhana. Nah, ini tadi kan udah kasih tahu tadi di awalnya. Kita mau belajar algoritma ini algoritma itu. Algoritma sederhana ya, belum masuk nanti ke komputerisasinya. Ya, nanti beberapa pertemuan depan lagi kita coba ya, tapi komputer. Nah, itu saja. Alhamdulillah. Sebetulnya tidak ada yang bug ya, semuanya sudah lihat sudah aman. Alhamdulillah, berarti tujuan belajar kita hari ini tercapai. Maka itu
boleh nanti dibuat di karton. Besok kita akan belajar di mandi, ya. Silakan dibuat satu aja, algoritma sederhana seperti yang sudah kita belajar hari ini. Berhubung waktunya sudah habis, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah bersemangat hari ini. Kita ingat ya, lagi pesan Allah ya, karena siapa yang bersungguh-sungguh maka Allah akan bukakan jalannya. Jadi silakan ikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Seperti tadi ya, udah bersemangat, bagus. Lagi diteruskan, harus dipertahankan untuk pelajaran kedepannya. Itu saja. Sudah akhiri, kita akhiri dulu dengan melafazkan istighfar. Dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.